Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tangerang. Saya Helen Hervinda dari SMP Negeri 3 Curug sebagai supervisor. Saya Aras Rosmiati dari TK Generasi Indonesia sebagai coach. Saya Stefani Ardiana Wijiastuti dari SMA Tarakan Itaga di Serpong sebagai coach. Pada kesempatan kali ini kami akan mempraktikkan teknik coaching di supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Eros. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Eros, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Ibu, sesuai agenda kita hari ini, Ibu akan mengadakan coaching ya Bu ya? Iya benar Bu, hari ini saya akan mengadakan coaching dengan rekan saya yang berkesempatan saya menjadi coachnya Bu. Oh, alhamdulillah ya, ini menjadi coach. Kalau boleh tahu siapa coachingnya Bu? Coachingnya hari ini yaitu saya Ibu Stefani Ardiana. Luar biasa sekali ya Ibu ya. Ibu, untuk kegiatan coaching ini saya berkesempatan untuk menjadi observer Bu. Boleh ya Bu, saya mengamati kegiatan Ibu hari ini? Ya boleh Bu, tapi saya juga nervous loh Bu dilihatin Ibu. Santai aja Bu, kalau nervous coba kita praktekkan stop ya Bu ya. Iya, Ibu tarik nafas ya, keluarkan perlahan-lahan lagi. Boleh sekali lagi Bu, tarik nafas perlahan, keluarkan. Oke, gimana Bu perasaannya? Sudah agak lega Bu, lumayan. Iya. Alhamdulillah ya Ibu, jadi lebih rileks. Ibu, untuk kegiatan coaching hari ini sebelumnya ada beberapa hal nih Bu yang harus didiskusikan, boleh ya Bu? Ya Bu, silakan. Iya. Oke, jadi ketika nanti Ibu di coaching, saya mengamati dan menilai kegiatan Ibu ya sesuai dengan rubrik penilaian. Boleh ya Bu? Iya boleh Bu, silakan. Iya. Itu ya Bu, nanti saya akan menilai dengan rubrik penilaian ya, gitu. Nah, terkait rubrik penilaian, jadi nanti dalam mengamati dan menilai coaching Ibu, saya mengacu pada rubrik penilaian terkait percakapan coaching ya, sesuai dengan Alur Tirta ya Bu ya. Gitu. Kita juga sudah sama-sama tahu Bu bahwa menggunakan Alur Tirta itu berarti dimulai dari tujuan ya kan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Di mana itu ya, untuk itu Ibu perlu mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot ya kan, dengan rasa yang bisa Ibu dapatkan dari proses mendengar aktif ya Bu. Kemudian Ibu fokus pada coachingnya. Nah, sekarang nanti kita lihat proses mendengar aktif Ibu ya, gitu. Apakah dalam kegiatan Ibu nanti sudah terlihat atau belum alur tirtanya? Kemudian apakah sudah sesuai dengan paradigma dan prinsip coaching ya, gitu, yang selama ini kita juga sudah tahu ya Bu prinsipnya. Ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, proses dua arah, dan memaksimalkan potensi coachingnya. Nah, seperti itu ya Bu ya. Ya siap Bu. Iya. Baik Ibu, sebelumnya saya boleh menanyakan beberapa hal Bu. Boleh Bu, Ya, silakan. terkait dengan kegiatan coaching ini, kompetensi mana sih Bu yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu kompetensi dari coaching tersebut Bu, seperti kehadiran penuh, mendengar aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti kata tadi Bu Helen. Terus saya juga akan lebih mengutamakan dan mengembangkan kompetensi saya untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot tersebut. Oke, berarti kompetensi spesifik yang ingin Ibu kembangkan yaitu pertanyaan berbobot ya Bu ya? Iya, betul Bu. Iya. Oke, apa sih Bu upaya Ibu yang Ibu lakukan untuk menggunakan pertanyaan berbobot itu? Pertama-tama saya akan mencatat secara garis besar jawaban dari coach agar dapat menangkap kata-kata dari yang tepat itu Bu. Oke, luar biasa ya Bu ya. Jadi ketika Ibu ingin mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu harus mendengarkan secara aktif ya untuk dapat kata kuncinya. Begitu ya Bu ya. Nah, oke Ibu, kemudian yang ingin Ibu ketika nanti proses coaching ya, yang saya amati ini apa Bu yang Ibu inginkan untuk saya amati? Saya amati yaitu tentu
sesi coaching seluruhnya Bu, dari mulai menunjukkan kehadiran seperti yang tadi saya sebutkan, terus mengajukan pertanyaan berbobot juga, terus apa yang dipahami coach, terus saya meresponnya dengan baik, terus menggali ide dari coach tersebut untuk menyelesaikan dari masalahnya tersebut dan mengoptimalkan potensi dari coach tersebut. Oke, luar biasa Ibu ya. Berarti selama observasi nanti saya akan mengamati keseluruhan dari proses coaching Ibu ya. Mulai dari Ibu fokus dengan coachingnya, mendengar aktif, sampai kemudian Ibu menanyakan pertanyaan berbobot sehingga percakapannya sesuai dengan alur tirta. Seperti itu ya Bu ya. Nah, kemudian menurut Ibu penilaian Ibu sendiri terhadap kompetensi yang ingin dikembangkan ini gimana Bu? Iya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan dari coachingnya yaitu penilaian saya akan berhasil jika saya dapat menyampaikan tujuan dari coach tersebut. Jadi tujuannya apa dari coach tersebut, dari hasil coaching saya dengan coach tersebut gitu Bu. Terus saya dapat mengidentifikasi masalah dari coachingnya tersebut, terus situasi yang dihadapinya seperti apa dan mengembangkan rencana aksinya tersebut sesuai dengan alur ceritanya itu. Oke, mantap banget nih Bu Eros ya. Semoga nanti proses coachingnya lancar ya Bu. Nah, coachingnya nyaman dalam bercerita dan pastinya dapat sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Dan jangan lupa dengan rasa Bu ya. Iya, pakai rasa juga ya Bu. Iya. Oke, baik Bu. Harapan apa nih Ibu yang ingin Ibu dapatkan dari observasi kita? Saya berharap dari observasi ini saya dapat merefleksikan proses coaching yang saya lakukan, dan dari hasil pengamatan Ibu nanti saya bisa mengetahui mana yang sudah baik dan mana yang perlu saya tingkatkan. Gitu Bu. Iya, luar biasa banget Bu Eros ya. Semua yang Ibu jabarkan, baik kompetensi, penilaian, harapan Ibu terkait dengan coaching sudah sangat baik ya Bu. Semoga lancar Bu proses coachingnya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya, setelah nanti Ibu melakukan proses coaching. Selamat coaching ya Bu ya. Iya. Semoga coachingnya sesuai dengan alur kita dan pada rasanya juga bisa dengan rasanya juga. Iya Bu ya. Iya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Selamat pagi Bu Fani, apa kabar hari ini? Selamat pagi Bu Eros, baik Bu. Apa yang bisa saya bantu Bu hari ini? Saya ingin meningkatkan kompetensi saya Bu dalam mengelola kelas. Bagus sekali Bu itu. Terus tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi tersebut apa Bu? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa Bu. Ibu sudah melakukan apa untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran Bu, tapi sampai sekarang sih belum efektif Bu. Begitu ya Bu ya. Terus menurut Ibu apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Saya tuh masih kesulitan Bu untuk mengendalikan siswa, karena mereka tuh suka ngobrol Bu di kelas pas kegiatan belajar mengajar berlangsung. Jadi siswanya sering ngobrol ya Bu ya? Iya. Terus kira-kira apa yang Ibu butuhkan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Saya tuh sebenarnya membutuhkan strategi Bu untuk mengendalikan siswa yang suka ngobrol saat pelajaran berlangsung. Oke Bu, baiklah, mari kita bahas ya Bu strategi untuk mengendalikan siswa yang suka mengobrol saat KBM berlangsung. Pertama-tama kita perlu memahami penyebabnya kenapa siswa tersebut mengobrol saat pembelajaran. Terus apakah mereka tidak memahami materi yang disampaikan oleh Ibu? Terus apakah mereka juga bosan atau mungkin mereka juga merasa ingin diperhatikan gitu oleh Bu Fani? Saya pikir sih karena mereka tidak memahami pelajaran Bu. Oh begitu ya Bu. Jadi perlu memberikan penjelasan yang lebih baik lagi dan lebih jelas lagi, terus menarik bagi siswanya. Terus kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak bosan Bu Fani. Iya Bu, saya akan coba buat memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik tentunya ya Bu buat siswa. Kemudian saya akan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi juga agar siswa tidak bosan. Selain itu juga kita perlu memberikan penguatan Bu, penguatan yang positif kepada siswa. Iya Bu, saya akan melakukannya dengan memberikan penguatan yang positif kepada siswa supaya permasalahan saya dapat teratasi. Oke. Terus bagaimana
sudah mempunyai gambaran nih tentang strategi yang akan Ibu lakukan. Iya Bu, saya sudah memiliki gambaran dengan cara menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Misalnya seperti menerapkan ice breaking, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Oke, baik Bu. Itu rencananya sudah bagus ya Bu ya. Terus sudah pertemuan kita hari ini sudah selesai. Saya mau tahu kapan Ibu akan mengimplementasikannya strategi Ibu tersebut. Akan secepatnya Bu, nanti akan saya laksanakan. Oke, baik Bu. Pertemuannya sudah selesai, nanti kita ketemu lagi. Semoga Ibu sudah ada perubahan buat mengimplementasikannya di kelas, dan semoga murid-murid Ibu tidak bosan lagi ketika belajar di kelas. Oke, baik Bu Eros, terima kasih. Sama-sama Ibu. Ya, Sampai ketemu Bu. lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Beros. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Helen. Iya. Oke Bu, sudah selesai ya Bu ya. Tadi ininya Bu, proses coachingnya. Alhamdulillah sudah selesai Bu. Alhamdulillah ya. Bagaimana tadi perasaannya Bu saat proses coaching? Saya merasa lega Bu karena bisa membantu coach rekan saya yang bernama Bu Fani. Satu, saya mendapatkan solusi untuk permasalahan yang ada. Oke, luar biasa ya Bu ya. Tadi saya lihat proses coachingnya berjalan dengan lancar. Setelah kegiatan ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu. Ya silakan Bu. Ya. Sebelumnya kita refleksikan dulu ya Bu kegiatan coachingnya ya. Menurut Ibu bagaimana kegiatan tadi coaching yang Ibu lakukan? Kegiatan yang saya lakukan tadi saat coaching yaitu saya lakukan performanya sudah baik Bu dalam menerapkan paradigma berpikir coaching. Dalam proses coaching dengan alur ceritanya sudah ada, sudah terlihat dan jelas. Terus saya juga sudah cukup baik dalam memberikan pertanyaan berbobot untuk coach saya hari ini. Oke, baik. Berarti kompetensi inti yang Ibu harapkan yang sudah saya amati ya Bu, tadi sudah mulai berkembang ya. Saya rasa demikian Bu. Oke, luar biasa Ibu ya. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena dalam proses penilaian tersebut coachnya bercerita dengan nyaman dan melalui pertanyaan yang saya lontarkan, coach dapat merespon dengan baik sampai kepada menemukan solusi dari permasalahannya tersebut Bu. Iya, tadi saya juga melihat ya Bu, ketika Ibu melakukan proses coaching sudah terlihat ya Bu, hal-hal yang kita bahas di praobservasi ya, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan sudah terlihat sangat baik Bu. Boleh Bu, silakan. Iya. Oke Bu, terima kasih ya. Jadi tadi saya mengamati proses coaching Ibu dari awal sampai akhir. Saya sudah lihat Ibu sudah menggunakan alur tirta. Kemudian Ibu mendorong coach untuk menyampaikan peristiwa dari percakapan gitu ya, itu sudah baik menurut saya. Kemudian menggali idenya melalui identifikasi masalah terlebih dahulu. Kemudian Ibu juga mengajak coach untuk mengembangkan idenya ya, untuk menjadi rencana aksi. Kemudian terkait dengan tanggung jawabnya sudah nampak. Ibu juga sudah mengarahkan coach untuk melakukan sesuatu ya. Nah, sesuatu itu kapan gitu waktunya. Tadi kan Ibu sudah tanyakan ya ke coachnya. Komitmen untuk tanggung jawab. Kemudian di awal tadi saya melihat kondisi kenyamanan yang Ibu bangun dengan coach, itu juga sudah termasuk hubungan kemitraan ya Bu. Kemudian pertanyaan berbobot yang berhubungan dengan rasa itu juga sudah luar biasa sekali Bu. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Ya, oke, selanjutnya Bu, kompetensi apa lagi nih Bu yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching tadi? Saya ingin mengembangkan rasanya Bu. Jadi saya ingin mendalami rasa dalam proses coaching lebih baik lagi supaya saya dapat mengajukan pertanyaan mendalam untuk meningkatkan potensi coaching. Luar biasa sekali Ibu ya. Nah, biar bisa menggali lebih dalam lagi ya Bu idenya ya, ide si coach tersebut. Kemudian apa yang ingin Ibu lakukan untuk meningkatkan pertanyaan berbobot melalui rasa? Saya akan sering berlatih coaching baik dengan murid atau dengan guru yang lainnya agar semakin baik coaching yang saya lakukan.
Betul sekali Bu ya, semakin sering berlatih kita akan menebalkan kecakapan coaching kita ya Bu. Ya, baik Bu. Oke Bu, sekarang saya ingin bertanya Bu, apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan ini? Baik Bu, yang saya dapatkan hari ini sangat banyak sekali ya Bu. Saya akan menjabarkannya dari praobservasi apa yang dilakukan Ibu sebagai observer membuat saya tenang dan nyaman Bu. Selanjutnya diskusi yang dilakukan terkait penilaian kompetensi yang akan dicapai itu memberikan gambaran apa yang harus saya lakukan pada proses coaching selanjutnya, sehingga saya menjadi tahu alur coaching dan saya juga bagaimana tahu ditunggu proses dari saya merasa antusias untuk melakukan coaching, untuk hadir secara aktif, apa yang diceritakan coach, terus kesadaran diri yang tinggi, terus dapat meningkatkan kata kuncinya sehingga saya mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan rasa dan bisa melihat peluang untuk melihat ide terhadap permasalahan yang ada tersebut Bu. Luar biasa sekali Ibu ya, mantap Ibu Eros ini ya, sudah bisa memiliki kompetensi inti coaching, sudah melakukan prosesnya tadi ya Bu dengan baik. Alhamdulillah Bu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Ibu. Ya, terima kasih juga Ibu sudah memberi kesempatan saya untuk mengamati proses coaching Ibu tadi ya Bu ya. Sama-sama Ibu Hela. Iya, sampai berjumpa lagi Ibu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.